a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Halo teman-teman, perkenalkan saya Karlisi Paliyama dari kelas Keperawatan C angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endoktrin dan anatomi fisiologi sistem pencernaan. Anatomi sistem endoktrin. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus mengendalikan sebagian besar fungsi endoktrin. Yang kedua, hipofisis. Terhubung dengan hipotalamus, hipofisis terletak di bagian bawah otak dan batang hidung. Yang ketiga, kelenjar pineal terletak di dalam otak menghasilkan hormon melatonin. Yang keempat, kelenjar tiroid terletak di depan leher menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme. Yang kelima, kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang keenam, pankreas. Selain menghasilkan enzim pencernaan, pankreas juga menghasilkan hormon seperti insulin dan glukagon. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Terletak di atas ginjal, menghasilkan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Yang kedelapan, testis pada pria. Testis pada pria menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan seksual dan reproduksi. Yang kesembilan, ovarium pada wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam perkembangan seksual dan reproduksi. Yang berikut, fisiologi sistem endoktrin. Fisiologi sistem endoktrin adalah hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endoktrin dan dilepaskan ke dalam darah untuk mengatur fungsi tubuh. Yang kedua, anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan. Yang kedua, faring. Faring adalah penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Yang ketiga, esofagus. Esofagus adalah sebuah tabung berotot yang panjangnya 20-25 cm. Yang keempat, lambung. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus di bagian perut atas. Yang kelima, usus halus. Usus halus berupa tabung yang panjangnya 6-8 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, dedenum, dan ileum. 6. Usus besar. Usus besar dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan. Yang berikut adalah fisiologi sistem pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanis, yaitu pemecahan makanan secara fisik atau mengunyah. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu pemecahan makanan menjadi zat yang lebih kecil oleh enzim dan asam. Yang ketiga, peristalsis adalah gerakan kontraksi otot yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Yang keempat, absorpsi, yaitu penyerapan nutrisi yang sudah dicerna melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Yang kelima, eliminasi. Eliminasi adalah proses pembuangan sisa makanan yang tidak diserap dari tubuh. Demikian materi yang saya sampaikan terkait anatomi fisiologi sistem endoktrin dan anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sekian dan terima kasih.